Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini kami dari kelompok 5 Filsafat Pendidikan akan mempresentasikan tentang aliran-aliran utama dalam filsafat pendidikan dengan anggota kelompok. Yang pertama Aulia Nur Farhan dengan NIM 20004046, yang kedua Hasnah Zaini dengan NIM 22006147, yang ketiga Julia Yunika dengan NIM 22022088, yang keempat Marliza Cahyadi dengan NIM 21129243, yang kelima Mawarni Anastasia dengan NIM 21129243, yang keenam Nisrina Udayani dengan NIM 22003038, yang ketujuh Nur Indah Alfiani dengan NIM 22022153, dan yang terakhir Rosi Julietri dengan NIM 22022110. Baik, yang pertama kami akan mempresentasikan tentang aliran-aliran utama dalam filsafat pendidikan. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Nur Indah. Kepada Nur Indah dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas mengenai aliran-aliran utama dalam filsafat pendidikan. Dalam dunia pendidikan Islam, terdapat 3 aliran utama filsafat pendidikan Islam, yaitu yang pertama, aliran konservatif, dengan tokoh utamanya ialah Al-Ghazali. Yang kedua, aliran religius rasional, dengan tokoh utamanya yaitu Ikhwan Al-Safa. Yang ketiga, aliran pragmatis, dengan tokoh utamanya adalah Ibnu Khaldun. Next, moderator. Next, moderator. Slide-nya di next kan. Yang pertama, aliran yang pertama, aliran konservatif atau yaitu Al-Muhafiz. Aliran ini memaknai ilmu dengan pengertian sempit. Menurut Al-Tusi, ilmu yang utama hanyalah ilmu yang dibutuhkan saat sekarang, yang jelas akan membawa manfaat di akhirat kelak. Tokoh-tokoh aliran ini ialah Al-Ghazali, Nasiruddin, Al-Tusi, Ibnu Jamaah, Sahnun, Ibnu Hajar, Al-Haytami, dan Al-Qabisi. Al-Ghazali mengklasifikasikan ilmu itu menjadi 3 ilmu. Yang pertama, berdasarkan pembidangannya. Ilmu dibagi menjadi 2 bidang, yaitu ilmu syariah dan ilmu ghairu syariah. Yang kedua, berdasarkan status hukum yang mempelajarinya. Berdasarkan status hukum mempelajarinya dapat digolongkan menjadi ilmu yang fardhu ain dan ilmu yang fardhu kifayah. Yang terakhir, pola umum pemikiran Al-Ghazali dalam pendidikannya. Yang kedua, aliran religius rasional atau Al-Dini Al-Aqlani. Tokoh-tokoh aliran ini ialah Ikhwan Al-Safa, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Miskawayh. Aliran ini dijuluki pemburu hikmah Yunani di belahan dunia timur, dikarenakan pergumulan intensifnya dengan rasionalitas Yunani.
proses pengajarannya itu ialah usaha transformatif terhadap kesiapan ajar agar benar-benar menjadi real, atau dengan kata lain, upaya transformatif terhadap jiwa pelajar yang semula berilmu atau mengetahui secara potensial agar menjadi berilmu atau mengetahui dan secara real aktual. Ikhwan bagi ragam disiplin ilmu sebagai berikut. Yang pertama, ilmu-ilmu syariah, yaitu keagamaan. Dan yang kedua, ilmu-ilmu filsafat. Dan yang terakhir, ilmu-ilmu riyadiyat. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Indah. Pemaparan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Rosi. Kepada Rosi, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang aliran pragmatis dari Al-Dazarai. Tokoh aliran pragmatis adalah Ibnu Khaldun, sedangkan tokoh pragmatisme Barat yaitu John Dewey. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu pengetahuan dan pembelajaran adalah tabi'i atau pembawaan manusia karena adanya kesanggupan berpikir. Pendidikan bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, akan tetapi juga untuk mendapatkan keahlian duniawi dan ukhrawi. Keduanya harus memberikan keuntungan, karena baginya pendidikan adalah jalan untuk memperbaiki rezeki. Dia mengklasifikasikan ilmu pengetahuan berdasarkan tujuan fungsionalnya, yaitu yang pertama, ilmu-ilmu yang bernilai intrinsik, misalnya ilmu keagamaan, ontologi, dan teologi. Yang kedua, ilmu-ilmu yang bernilai ekstrinsik, instrumental, bagi ilmu intrinsik, misalnya kebahasaan Arab bagi ilmu syar'i, dan logika bagi ilmu filsafat. Menurutnya, ilmu dan pendidikan tidak lain merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas jenis insani. Dari pemikiran Ibnu Khaldun di atas, maka ide pokok pemikiran aliran pragmatis antara lain, yang pertama, manusia pada dasarnya tidak tahu, namun ia menjadi tahu karena proses belajar. Yang kedua adalah akal merupakan sumber otonom ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, keseimbangan antara pengetahuan duniawi dan ukhrawi. Next. Yang B ada tokoh-tokoh utama aliran filsafat pendidikan Islam. Moderator slide. Yang pertama ada Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali mempelajari ilmu fikih kepada Ahmad bin Muhammad Ar-Razikani dan mempelajari tasawuf kepada Yusuf An-Nasaj sampai pada usianya yaitu 20 tahun. Al-Ghazali menjelaskan sebuah tujuan pendidikan yang bermuara pada nilai moralitas akhlak, sehingga tujuan sebuah pendidikan tidak hanya bersifat keduniawian, tetapi pendidikan juga bukan sekedar untuk mencari materi di masa yang akan datang, melainkan pendidikan harus memiliki rasa emansipatoris. Dalam proses pendidikannya, Al-Ghazali menjelaskan sebuah Al-Ghazali memulai pendidikannya di wilayah kelahirannya, terus dengan mempelajari dasar-dasar pengetahuan. Selanjutnya, ia pergi ke Nishapur dan Khurasan yang pada waktu itu kedua kota tersebut terkenal sebagai pusat ilmu pengetahuan terpenting di dunia Islam. Sekian.
Baik, terima kasih kepada Rosi Julietri. Selanjutnya pemaparan materi oleh Marliza Jayadi. Kepada Marliza dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Marliza Jayadi, NIM 21129069, akan menjelaskan mengenai materi yang kedua, yaitu tokoh Ikhwan al-Safa. Ikhwan al-Safa adalah nama sekelompok pemikir Muslim rahasia atau filosiko-religius, berasal dari sekte Syiah Ismailiyah yang lahir di tengah-tengah komunitas Sunni sekitar abad ke-4 Hijriah atau 10 Masehi di Basrah. Pandangan Ikhwan di atas berbeda dengan konsep fitrah dalam pendidikan Islam, bahwa manusia sejak lahir telah membawa potensi dasar atau kemampuan dasar untuk beragama yang diberikan Allah. Jadi, sejak lahir manusia sudah punya modal atau fitrah, tidak layaknya kertas putih atau kosong. Modal itulah yang nantinya akan dikembangkan oleh orang tua, masyarakat, sekolah, maupun lingkungan cyber universe yang diciptakan oleh kemajuan teknologi informasi. Nah, cara mendapatkan ilmu menurut Ikhwan al-Safa, pengetahuan umum dapat diperoleh dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan panca indera. Panca indera hanya dapat memperoleh pengetahuan tentang perubahan-perubahan yang mudah ditangkap oleh indera. Dan yang kita ketahui hanyalah perubahan-perubahan ruang dan waktu. Yang kedua, dengan akal prima atau berpikir murni. Akal murni juga harus dibantu oleh indera. Yang ketiga, melalui inisiasi. Cara ini berkaitan erat dengan doktrin esoteris Ikhwan al-Safa. Dengan cara ini, seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan secara langsung dari guru, yakni guru dalam pengertian seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya. Yang keempat, konsep imam ini disinyalir bahwa Ikhwan al-Safa mengadopsi konsep imam dalam pemahaman Syiah yang lebih menekankan pada sikap eksklusif dalam memilih imam dari kelompok sendiri. Lanjut PPT. Nah, tokoh selanjutnya yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Keunikan pemikiran Ibnu Khaldun dibandingkan dengan ahli-ahli pendidikan pada masanya, dan kiranya hanya kelompok Ikhwan al-Safa yang mempunyai pemikiran serupa. Meski masih kalah eksplisit, pada dataran ini Ibnu Khaldun berusaha menyelesaikan masalah yang hingga kini masih diperdebatkan, yaitu mengenai apakah prestasi dan keberhasilan dalam pembelajaran atau pengajaran itu hal yang bersifat bakat, bawaan, atau kemampuan hasil belajar. Nah, karya-karya lain Ibnu Khaldun yang bernilai sangat tinggi diantaranya yaitu ada At-Tarikh bi Ibnu Khaldun, yaitu sebuah kitab autobiografi catatan dari kitab sejarahnya. Kemudian ada Muqaddimah atau pendahuluan atas Kitabul Al-Ibar yang bercorak sosiologis, historis, dan filosofis. Kemudian Lubab Al-Muhassal fi Ushul Ad-Din, sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi yang merupakan ringkasan dari kitab Muhassal Afkar Al-Mutaqaddimin wal Al-Khairim karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ibnu Khaldun sangat meyakini bahwa pada dasarnya negara-negara berdiri bergantung pada generasi pertama atau pendiri negara yang memiliki tekad dan kekuatan untuk mendirikan negara. Lalu diusul oleh generasi kedua menikmati kestabilan dan kemakmuran yang ditinggalkan generasi pertama. Kemudian akan datang generasi ketiga yang tumbuh menuju ketenangan, kesenangan, dan terbujuk oleh materi. Sehingga sedikit demi sedikit bangunan-bangunan spiritual melemah dan negara itu pun hancur, baik akibat kelemahan internal maupun karena serangan musuh-musuh yang kuat dari luar yang selalu mengawasi kelemahannya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Marliza Cahyadi. Pemaparan selanjutnya kepada Julia Yovinka.
kepada Julia. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Saya Julia Yunika dengan NIM 220220888 dari Prodi PG PAUD akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu azas-azas pendidikan. Azas pendidikan adalah akidah Islam. Akidah menjadi dasar kurikulum, mata ajaran, dan metode pengajaran yang diperlakukan negara. Akidah Islam berkonsekuensi ketaatan pada syariat-syariat Islam. Ini berarti tujuan pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum harus terkait dengan ketaatan pada syariat Islam. Asas-asas tersebut adalah asas Tutwuri Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Menurut Tirta Raja 2005. Yang pertama yaitu asas Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani merupakan semboyan yang ketiga. Ini merupakan inti dari sebuah asas di atas, karena asas ini jika kita lihat dari arti harfiahnya adalah jika di belakang memberi dorongan. Asas ini sebagai inspirator bagi kita semua. Dorongan ini dimaksudkan untuk memajukan kita bersama. Menurut hemat asas pendidikan khusus di Indonesia, bagian pertama ini saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Asas ini nyatu dalam satu kesatuan dalam artian tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, terdapat asas belajar sepanjang hayat. Menurut Tirharaja 2005, kurikulum yang dapat merancang dan mengimplementasi dengan memperhatikan dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan antara tingkat bersekolah dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Julia Yunika. Selanjutnya pemaparan materi oleh Mawarni Anastasia. Kepada Mawarni dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya lanjutkan materi berikutnya, bisa di next slide. Baik, yang ketiga yaitu ada azas kemandirian dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, sedini mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan guru. Namun, guru selalu siap untuk ulur tangan bila diperlukan. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Salah satu pendekatan yang memberikan peluang dalam melatih kemandirian belajar peserta didik adalah sistem CBSA atau Kartu Pelajar Siswa Aktif. Next slide. Lanjut ke materi berikutnya mengenai pemikiran dalam membantu memecahkan masalah pendidikan Islam. Pemikiran dalam membantu memecahkan masalah pendidikan Islam melibatkan berbagai aspek, seperti pengajaran falsafah, penerapan pemikiran kritis, dan kemahiran menyelesaikan masalah. Adapun berikut beberapa konsep yang mungkin digunakan dalam pendidikan Islam untuk memecahkan masalah, ialah yang pertama, yaitu pengajaran falsafah. Islam menyediakan falsafah yang jelas dan komprehensif dalam kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Pengajaran falsafah Islam itu mencakup aspek penghayatan, akhlak, dan kepribadian, serta menawarkan mata pelajaran yang lebih luas, seperti fikih, tauhid, tafsir, hadis, dan lainnya. Pengajaran falsafah dalam pendidikan Islam melibatkan pengajaran konsep yang jelas dan komprehensif dalam kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mawarni. Selanjutnya pemaparan materi oleh Farhan. Kepada Farhan, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai pemikiran dalam membantu memecahkan masalah pendidikan Islam. Yang kedua yaitu pemikiran kritis. Pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah dalam pendidikan Islam melibatkan analisis dan evaluasi tentang konsep.
teori, dan praktik pendidikan Islam. Pemikiran kritis mencakup penerapan pemikiran kritis dalam pengajaran pendidikan Islam, seperti yang dilakukan oleh guru pendidikan Islam. Penerapan pemikiran kritis dalam pendidikan Islam juga dapat dilakukan melalui kurikulum yang sesuai dengan ajaran Islam dan memastikan kualitas pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa tersebut. Yang ketiga yaitu kemahiran menyelesaikan masalah. Kemahiran menyelesaikan masalah melibatkan pengkajian teori pendidikan Islam menurut pemikiran Ibnu Khaldun dan elemen-elemen masyarakat Islam. Dalam konteks pendidikan Islam, kemahiran menyelesaikan masalah mencakup pengantar, definisi, sumber, dan matlamat pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah sangat penting untuk mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam dan memastikan kualitas pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aulianur Farhan. Selanjutnya pemaparan materi oleh Hasnah. Kepada Hasnah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin memberikan materi tentang usaha-usaha pengembangan pendidikan Islam. Nah, mengenai usaha-usaha untuk mengembangkan pendidikan Islam, antara lain, 1. Di bidang prasarana pendidikan Islam. Pengadaan gedung-gedung. Di sekolah Islam, ini menjadi tugas pokok pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama, namun tidak menutup kemungkinan bagi badan-badan swasta untuk mengembangkan dan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam. B. Pengadaan fasilitas pendidikan Islam, seperti musola, perpustakaan, ruangan praktek, bahasa, dan ruangan laboratorium, dan lainnya. Kedua itu di bidang sarana pendidikan Islam. A. Peningkatan kemampuan tenaga pendidik. Salah satu hambatan terjadi terhadap pendidikan Islam adalah karena kurangnya tenaga kerja yang cakap dan terampil. Ketidakadaan lembaga-lembaga pendidikan yang berorientasi pada usaha melenorkan tenaga-tenaga pendidikan Islam, namun hasil cetakannya belum dapat diandalkan. B. Pembenahan metode pendidikan Islam, termasuk alat pendidikan dan pengajaran lainnya. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program pendidikan dan pengajaran akhlak penerapan metode mengajar yang tepat. Dan terakhir itu C. Penyempurnaan isi kurikulum pendidikan Islam. Semakin dirasakan sekarang bahwa isi kurikulum pendidikan Islam sudah perlu disempurnakan sehingga benar-benar relevan dengan keadaan dan tuntunan zaman. Dengan demikian, kelak anak didik setelah menyelesaikan pendidikan dapat menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim sejati. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hasnah Zaini. Sekian pemaparan materi dari kami, kelompok 5. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.